Kita berada di episode 50. Rata-rata anak pertama nikahnya tua. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue ataupun bersama kita di Pelita.hati 207. Di antara semua pelita ada pelita hati, dan di antara semua pelita hati ada pelita hati 207. Makasih banget ya untuk editor gue, Jahid Tel Aviv, di mana beliau adalah pewarta dari Israel, ya, bernama Jahid. Dia adalah orang yang menyemangati orang-orang untuk berjuang ya melawan Zionis. Makasih banget loh. BTW gue mau ngasih tahu ke kalian sebelum kita lanjut podcast ataupun siaran. Gue di sini lagi pilek berat, but special for all of you, spesial untuk kalian semua. Saya meluangkan waktu banget untuk kalian untuk increase our knowledge, inspiring all the peoples outside there. Waduh, bahasa gue udah berasa Miss Universe gitu. Bentar ya. Leho nak kemana-mana. Nah, gue mengingetin juga kepada kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Why? Because if you hit subscribe button, itu kayak it's free for you. Itu kayak gratis, kalian dapet banget yang namanya hiburan, informasi, kemudian juga edukasi dari Pelita Hati 207. Dan gue juga sedikit mau promo nih, kalian juga bisa ngecek ada beberapa produk-produk aku juga di Pelita Hati Store, baik di TikTok, di Lazada, di Shopee, dan juga di Tokopedia ya. Di situ adalah beberapa produk-produk aku tentunya, produk kita tentunya. Nah, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya kan, karena dukungan kalian itu tuh sangat berarti bagi gue. Oke, Kak Belita, lanjut aja deh, bukan lanjut ya, langsung aja deh to the point. Enak banget langsung to the point. Ya nanti dong, intermezzo dong, ya kan? Sambil nemenin kalian makan, lari, jogging gitu kan? Atau mungkin pas banget denger podcast ini pas kalian itu lagi bangun tidur, atau pas mau tiduran, atau tidur selama-lamanya ya, ke alam baka sana jangan dulu ya. Kalau kalian mati, siapa yang dengerin gue? Nah, astagfirullahaladzim. Oke nih, saya akan bahas kenapa anak pertama itu rata-rata nikahnya itu tua gitu ya. Sebenarnya saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Ini berdasarkan apa yang aku lihat. Ini berdasarkan apa yang saya observasi. Kalau ternyata di lingkungan kalian enggak kok, anak pertama justru malah ada yang nikah muda, banyak yang nikah muda dan lain sebagainya. Ya, of course gitu. Itu namanya juga kasuistik ya. Maksudnya di berbagai tempat ada, di berbagai tempat juga tidak ada. Tetapi ini berdasarkan pengalaman pribadi, dan juga saya melihat di beberapa curhatan kolom komentar di sosial media. Di situ banyak banget disebutkan ada yang mereka tuh, Kak, aku anak pertama dan memang sulit sih untuk mencari jodoh dan lain sebagainya. Nah, berikut ada beberapa alasan-alasan kenapa sih anak pertama itu kayaknya untuk gini. Saya nggak bahas normal, tidak normal, jatuh cinta atau tidak jatuh cinta ya itu urusan hati. Tapi lebih kepada urusan jodoh ya. Yang pertama itu adalah sering banget dapat kenyamanan sejak kecil. Anak pertama itu kan anak yang dinanti ya. Ketika di dalam janin itu dia ngerasa dispesialkan, ketika di dalam janin itu dia dinanti-nanti, dan itu terekam di alam bawah sadar si cabang bayi, sehingga pada saat beranjak sudah masuki 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, atau batita ya, bayi di bawah 3 tahun, dan kemudian balita, bayi di bawah 5 tahun ya, itu baru tuh ya mereka ngerasa bahwa dunia itu milik dia, semua mainan milik dia, semua perhatian itu kepada dia, sehingga ini berpengaruh pada saat dia juga nanti di masa yang akan datang. Nanti pada saat dia gede, ya kan, gede apanya Kak? Jangan tanya gede apanya, nanti omongan saya ngelantur kemana-mana. Gede badannya dan gede keyakinan hidupnya.
Kenapa ya episode ini tuh gue pilek, ya ampun, special for all of you. Gue ngomong sampai belepotan gitu. Jadi terus hubungannya apa dengan jodoh? Hubungannya apa dengan dia sulitnya menikah? Karena di dalam pernikahan itu, guys, BTW, bagi kalian yang anak kedua, anak ketiga, atau anak sulung, atau anak sulung tuh anak apa sih? Atau pangais bungsu ya kalau bahasa Sundanya. Ternyata ngalamin juga ya, sebenarnya ini juga berlaku kepada kalian yang kalau kalian mendengarkan penjelasannya, tidak peduli anak pertama atau anak keberapa, ketika hal ini ada pada diri kalian, ini menyulitkan kalian untuk bisa menikah ataupun mendapatkan jodoh. Karena begini, seseorang yang menikah itu rata-rata keluar dari zona dia nyaman. Rata-rata kan kepengen memiliki tantangan baru, kepengen punya challenge, kepengen punya nuansa yang baru. Tetapi orang-orang yang sudah nyaman biasanya, ya untuk apa aku dapetin hal yang ribet, tetapi aku tuh udah nyaman di tempat ini dan udah nyaman dengan I'm single and very happy. Kumat, Kak, kenapa sih di setiap podcast nyanyi mulu? Podcast gue, ngapain lu? Nah, aduh, gak enak banget epilog. Tapi spesial buat kalian ya, aku pilek-pilek gini tuh bener-bener deh ya. Nah, tapi kalian bisa nangkep gak apa yang saya tangkep ya? Jadi untuk bisa berpasangan itu kan butuh effort. Untuk bisa berpasangan itu kan butuh perjuangan. Nah, rata-rata orang-orang yang tanda kurung anak pertama, bukan juga gak apa-apa, orang-orang yang ngerasa dirinya sudah nyaman, ngapain berjuang? Karena udah nyaman dengan sendirinya gitu. Yang berikutnya adalah ada beberapa penyebab. Yang berikutnya adalah jadi merasa masih di bawah naungan orang tua nih. Ini tuh nggak berlaku bagi anak pertama yang memang mandiri ya. Jadi bagi anak pertama yang mandiri itu biasanya enggak. Mereka sudah tahu kejamnya hidup, mereka sudah tahu merantau, mereka sudah tahu masak nasi, kalau nasi kering terus adanya ikan asin dan adanya itu ya udah. Mereka tahu kalau ternyata pakaian kotor dan uangnya cuma buat makan, udah nggak usah laundry ya kan, udah nyuci sendiri aja. Mereka tahu kalau jalannya begitu terjal, ya udah, aku bakalan jalan di jalan yang terjal asal aku dapat apa yang aku mau. Ini tidak berlaku bagi yang begitu. Nah, ketika anak-anak yang di bawah naungan orang tua, baik anak pertama atau anak yang non pertama, karena ini pembahasannya adalah hampir kebanyakan di anak-anak pertama, mereka itu masih di bawah naungan orang tua. Ma, minta duit, Pak, minta ini, minta itu, ya kan? Kenapa suaranya jadi bencong, say? Alemong alam krek deh, say. Aki mawar micus, ya. Udah pilek begini masih aja ngondek. Nah, ini tapi gini, kalau kalian ada yang berbeda, ada yang berbeda pendapat dengan gue, silakan tulis di kolom komentar ya. Kak, itu nggak berlaku bagi kakak gue, karena kakak gue anak pertama, dia udah merantau, dia udah nikah, dia udah ini, dia udah. Iya kan, tadi saya sudah bilang, baik anak yang pertama maupun non anak pertama, jika ini terjadi pada diri kalian, ya ini yang mempersulit diri kalian untuk bisa dapetin jodoh begitu. Yang berikutnya adalah nih, yang ini yang tidak kalah penting banget. Dalam dunia percintaan ini, anak-anak yang pertama itu sering banget problematik. Waduh. Aku nggak tahu ya. Ini tuh datang dari mana sih? Bentar ya, tunggu. Sebelum saya lanjut, saya cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau kalau yang masih di perjalanan ya, di mobil maupun di kendaraan ya, kalau nggak denger, soalnya ada subscriber aku yang subscriber aku tuh yang dia tuh di mobil gitu. Terus saya cuma berpesan kalau ada lampu merah berhenti ya gitu, kalau ada lampu hijau jalan pelan gitu kan.
dan jangan berlama-lama gitu. Terus juga kalau memang mau pipis, mau makan, mending melipir aja, nggak usah bengong di tengah jalan ya kan, kayak ibu-ibu belok kanan ya kan, sennya ke kiri ya. Jangan kayak gitu, jangan ya dek ya kayak gitu. Dan bagi kang-kang ojol, abang-abang ojol yang ada di pinggir-pinggir yang sedang beraktivitas terus dengar Pelita Hati 207 podcast, saya kira ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk segera berhenti mendengarkan aku terus kemudian beraktivitas begitu. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Emang kenapa sih anak pertama itu sering problematik? Sebetulnya ini tidak berlaku juga untuk di anak pertama, tapi kepada yang semuanya yang problematik itu agak susah. Tapi hampir kebanyakan itu problematik. Alasannya kenapa? Alasannya dari kecil tuh sudah dimanja, itu satu. Yang kedua adalah anak pertama itu kan hobi banget disuguhin ya. Ini lo pisang, ini lo anggur, ini lo nasi goreng, ini lo kamu mau ini nggak, kamu mau itu nggak. Nah, dalam dunia percintaan, apalagi anak pertama di sini, especially laki-laki ya, kalau masih manja, kalau masih bergantung pada orang tua, kalau masih dia itu belum mandiri, jadi anak pertama ini tuh rata-rata ya, dia gimana mau dapetin cintanya, dia sendiri mau disodorin cinta. Hello, ya kan, kerja lo, ya kan, usaha dapetin cinta lo, ya. Ngapain kayak diem stalking akun ya kan. Padahal tahu tuh nangis juga kan, pengen dia kembali padahal tidak gitu. Nah, ini adalah beberapa guys, ini adalah beberapa faktor anak pertama rata-rata itu tidak menikah maksudnya agak telatnya menikah seperti itu. Tapi ini juga tidak berlaku di anak pertama aja ya, di beberapa anak-anak yang non pertama, 2, 3 dan lain sebagainya, tapi yang memiliki karakteristik seperti ini. Ya udah, kalau memang keumuman kayak gitu, Kenapa judulnya anak pertama? Ya namanya juga thumbnail kali biar rame. Ya udah guys, gitu aja ya, udah hampir 12 menit, bahkan sudah masuk 12 menit ya kan, gue ngoceh. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga channel Pelita Hati 207 podcast, yang dimana yang dimana beristri, yang dimana berbensin Pertamina kali ya, yang dimana mencakup berbagai macam informasi yang bakalan kalian dapetin. Oke guys, itu aja akhir kata Pelita Hati 207. Pamit undur diri dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jumatan ya, hari Jumat.